Selamat siang adik-adik. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan doa yang saudara Aslan pimpin doanya. Duduk siap, bro. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, semoga ilmu kita dan berikan kemampuan baik. Amin. Doa selesai. Alhamdulillah. Namanya juga kita mengawali sesuatu itu harus diawali dengan Doa. Karena saya lihat ini sudah loyo-loyo, maka alangkah bagusnya supaya kita semangat, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Tujuannya apa? Supaya jiwa-jiwa nasionalis kita itu tetap ada di hati sanubari kita. Jadi kalau sekarang saya percayakan kepada anak-anak Saskia untuk membantu teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan. Silakan. Suaranya caranya sebelah juga masih belajar. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Oke, kita sudah berdoa, kemudian kita sudah menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya saya akan cek dulu di hari raya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Keterangannya? Sakit. Jadi kita doakan mudah-mudahan saudara Argo ini sehat-sehat ya, minggu depan sudah sehat, besok sudah sehat supaya dia bisa ikut pelajaran sebagaimana mestinya. Amin. Oke, mengawali pertemuan kita pada hari ini, karena ini merupakan pertemuan keberapa ya? Tiga. Tiga. Jadi pertemuan ketiga itu berarti kita masuk di bab baru ya, bab 2. Tapi sebelum kita belajar mungkin tentang pelajaran kita hari ini, saya akan berikan dulu penampilan video di sini supaya Anda perhatikan ya. Jadi diperhatikan karena sebentar Bapak Guru akan setelah penampilan video ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan menyangkut video ini, dan masing-masing siswa itu siap-siap saya akan tanya. Jadi tolong diperhatikan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Oke? Baik anak-anak.
Sudah? Sudah. Saudara Aflan, apa yang dilihat tadi itu? Pembacaan undang-undang dasar 1945. Ya, betul. Saudara Asmi, apa yang dilihat tadi? Pembacaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Jadi berarti pendengarannya masih bagus-bagus. Jadi yang didengar tadi itu yaitu pembacaan. Ya, apa? Pembacaan undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi dari video tadi itu yang didengar itu yang dilihat yaitu pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke? Jadi hari ini itu kita akan belajar pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa yang kita pelajari? Yang semua yang masuk dalam sini. Oke, bisa suaranya nih? Bisa. Jadi supaya lebih jelasnya saya akan tampilkan tujuan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tolong dilihat, Bapak Guru akan menampilkan di layar tentang apa-apa yang akan kita lakukan pada kesempatan hari ini. Ya, ini apa itu? Bisa dilihat yang terang? Bisa. Apa yang dilihat? Pembelajaran. Setelah pembelajaran ini berlangsung dan berakhir, maka siswa dapat mampu menyimpulkan makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, mampu menyimpulkan makna setiap alinea yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, mampu menyimpulkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi ada 3 poin yang harus kita capai. Oke? Jadi itulah tujuannya. Mungkin untuk memberikan gambaran tentang materi ini, saya akan tampilkan lagi video. Jadi videonya ini akan jadi bahan acuan untuk tugas-tugas anak-anak berikutnya. Jadi tolong diperhatikan lagi videonya ya. Videonya lagi menyerupai video tadi tapi dia beda. Jadi tolong diperhatikan. Siapkan kertasnya, bukunya, pensilnya untuk mereka melihat apa-apa video yang akan jadi jangan ribut, perhatikan, simak baik-baik video yang akan saya tampilkan. Sorry. Perhatikan ya.
Sudah? Sudah? Ya. Nah, jadi di situ di video itu yang sudah ditonton tadi, maka kalian buatlah dalam bentuk pertanyaan, kemudian dijawab dan didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Jadi saya akan bagikan lembar LKPD-nya, lembar kerjanya, kemudian dikerjakan ya. Silakan kerjakan melalui bukunya, lihat buku referensinya, lihat handphonenya untuk materi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kerjakan lanjutannya yang tadi. Untuk menunjang juga diskusinya, kemudian di sini saya tampilkan buku teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi terdiri dari 4 alinea. Yang pertama, yang ini bahwa sesungguhnya dan seterusnya, kemudian dan perjuangan atas berkahat, dan kemudian daripada itu 4 alinea. Jadi tolong kerjakan diskusinya dulu. Silakan. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan. Lihat bukunya, lihat handphonenya. Saya akan berikan waktu 15 menit. Kemudian setiap siswa harus aktif dalam kelompoknya. Dia ada yang berperan sebagai ketua kelompok, anggota, ketua yang punya tanggung jawab penuh.
Kerja kelompok, kerja kelompok. Kerjakan 15 menit. Sekarang berjalan 5 menit, 10 menit lagi. Lihat di handphonenya. Ini tidak kerja kelompok. Asal di sini. Di sini. Posisinya kan di sini. Angkat. Sudah. Sebentar akan tiap-tiap kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelas atau berdiri? Berdiri ya? Berdiri saja di depan. Jadi kita kelompok dan perkenalkan nama-nama anggotanya, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu kelompok lain menanggapi hasil diskusi kelompok lainnya. Jadi tolong ditanggapi ya. Yes. Ini 5 menit lagi, 4 menit lagi.
Ya, waktunya selesai. Sekarang waktunya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok apa dulu yang mau tampil? Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu dari atas. Silakan kelompok 1 menunjukkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 03 atas nama Ananda Sastia, asal Polri, Delhi. Dari hasil diskusi kami menemukan 3 permasalahan yang kami objek diskusikan. Yang pertama ya. Yang pertama, makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang RI tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 terdiri atas 4 alinea yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 juga mengandung makna universal dan lestari. Universal berarti bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjungkan tinggi oleh bangsa di seluruh dunia. Sementara lestari artinya mampu menampung dinamika perkembangan zaman. 2. Makna setiap alinea yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang RI tahun 1945. Siap-siap kelompok lain menanggapi apa sudah betul atau ada yang kurang. Alinea pertama memuat dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan. Alinea pertama juga mengandung dalil objektif, yakni pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. 2. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni menuju rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 3. Makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat tentang hak atas kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung motivasi perjuangan rakyat semesta. Namun juga berkata sama Tuhan Yang Maha Esa. 4.
Jadi itu hasil presentasi dari kelompok 3. Tadi ada yang mau ditanggapi? Sudah benar atau? Ada yang mau ditanggapi atau lain? Silakan. Sudah benar. Jadi upload untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok 1. Saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 atas nama Nesa, Susan, Asmi, dan Aldo. Dari hasil diskusi kami, menentukan 3 permasalahan yang kami diskusikan. 1. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1900. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung makna universal dan lestari. Universal berarti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sementara lestari adalah mampu menampung dinamika perkembangan zaman. 2. Makna setiap alinea yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama memuat dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan. Alinea pertama juga mengandung dalil objektif, yakni pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. 2. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni menuju rakyat yang merdeka, bersatu, berawat, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 3. Makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat tentang hak asasi kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung motivasi religius, yaitu kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan rakyat semata, namun juga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 4. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar negara, yaitu Pancasila, tujuan negara, asas politik negara, dan ketentuan mengenai Undang-Undang Dasar. 3. Makna pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pada dasarnya, hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 4 alinea 1-4, yaitu pokok pikiran kesatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Ya, itulah penampilan hasil diskusi kelompok 1. Ada yang mau ditanggapi? Atau ada yang kurang? Cukup? Jadi bagus atas penampilannya di hasil diskusinya kelompok 1. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama
Deviana dan Ramadhani dalam filsafat. Dari hasil diskusi kami menemukan 3 permasalahan yang kami diskusikan. 1. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung makna universal dan lestari. Universal berarti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sementara lestari artinya mampu menampung dinamika perkembangan zaman. 2. Makna setiap alinea yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama memuat dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan. Alinea pertama juga mengandung dalil objektif, yakni pernyataan penjajahan yang sesungguhnya harus dihapuskan terhadap penyimpangan dan hak asasi manusia. 2. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni menuju rakyat merdeka, bersatu, berdaulat, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 3. Makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat tentang hak atas kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung motivasi religius, yaitu kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan rakyat semata, namun juga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 4. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar negara, yaitu Pancasila, tujuan negara, asas politik negara, dan ketentuan mengenai Undang-Undang Dasar. 3. Makna pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pada dasarnya, hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 4 alinea sebagai berikut, yaitu pokok pikiran kesatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Jadi itulah hasil diskusi kelompok 2 ya. Berikan aku untuk kelompok 2. Jadi hasil diskusinya 3 poin juga. Kelompok 1 3 poin, kelompok 2 3 poin, dan kelompok 3 3 poin. Jadi setelah tadi saya sudah simpulkan ternyata yang didiskusikan itu ada 3 poin ya. Yang pertama apa itu? Makna yang terkandung pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, tolong diulangi kelompok 1, silakan. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung makna universal dan lestari. Universal berarti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sementara lestari artinya mampu menampung dinamika perkembangan zaman. Tuh, jadi menurut siapa lagi siswa atas nama siapa ini? Esa. Menurut Esa bahwa mereka menurut hasil diskusi kelompoknya itu yaitu makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar itu 1945 juga mengandung makna universal dan lestari. Maksudnya universal itu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sementara lestari artinya
mampu menampung dinamika perkembangan zaman. Lestari itu maksudnya dari tahun ke tahun dia tetap lestari. Mau tahun sampai kapanpun tetap lestari ya. Itu maksudnya. Bagus untuk kelompok Satya. Selanjutnya, setelah penampilannya diskusi kelompoknya, kemudian saya tarik kesimpulan. Yang kedua, makna alinea tiap-tiap alinea di pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, alinea pertama masih kelompok satu lagi. Temannya, saya siapa? Coba dibacakan. Makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi. Ini ya. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan. Alinea pertama juga mengandung dalil objektif, yakni pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Iya, bagus. Jadi menurut saudara siapa lagi? Susan, bahwa alinea pertama itu mengandung memuat dua dalil ya, dalil subjektif dan dalil objektif. Yang subjektif itu maksudnya aspirasi, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajah. Sedangkan yang kedua, dalil objektif, yaitu pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia sesuai dengan pasal alinea yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri. Jadi dia maknanya subjektif dan objektif. Bagus ya untuk kelompok satu. Ada yang lain mungkin yang bisa tambahkan atau tanggapi? Tidak ada. Nah, selanjutnya makna alinea yang kedua. Silakan kelompok 2. Baca dari atas. Makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, dan perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan untuk berbang. Kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni menuju rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ya, makasih. Jadi menurut perwakilan dari kelompok 2 bahwa makna alinea kedua itu yaitu dan perjuangan yang berbunyi ya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai lagi perasaan yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia yang merdeka, mengantarkan rakyat Indonesia di depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Menurut Amrit bahwa alinea kedua pembukaan itu mengandung makna cita-cita proklamasi kemerdekaan, yaitu menuju rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi betul ya? Selanjutnya makna yang kelompok 3, masih kelompok 2. Makna yang ketiga ya, silakan di masih kelompok 2. Yang tengah, yang hijau, silakan. Makna ketiga
tahun 1945 mengandung motivasi religius, yaitu keadaan dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan rakyat semata, namun juga berkat umat yang Maha Esa. Ya. Jadi menurut saudari siapa lagi? Hapus. Deviana ya? Nah, menurut Deviana, bunyi pasal ketiga itu bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian makna di balik itu memuat tentang hak atas kemerdekaan. Hal ini yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung motivasi religius ya. Jadi dia memiliki motivasi religius, yaitu kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan rakyat semata, namun juga berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mungkin karena sudah kasihan bangsa Indonesia sudah 350 tahun dijajah, sudah saatnya juga mereka yang merdeka. Memang kalau orang sudah terzolimi itu biasanya dia diangkat derajatnya untuk mau sukses, maka begitu mungkin. Oke, jadi kalau ada yang berjuang sekolah sungguh-sungguh pasti diangkat derajatnya dan pasti sukses. Kalau gitu ya. Oke, ada yang belum dipahami? Sekarang yang alinia keempat, kelompok 3, silakan. Makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersembunyi. Berbunyi. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat pada Indonesia dan untuk menjalankan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunnya kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berlakukan rakyat dan berdasarkan kemerdekaan. Ya, lanjut yang pasal. Silakan. Terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baca itu. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung dasar negara yaitu Pancasila, tujuan negara, aspek politik negara dan ketentuan mengenai undang-undang. Iya, aplaus. Jadi menurut siapa lagi? Nanda itu yaitu bahwa alinea keempat bukan itu mengandung dasar negara yaitu Pancasila, tujuan negara dan asas politik negara dan ketentuan mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di bab 4 itu di alinea keempat itu mengandung makna yang itu. Selanjutnya di hasil berikutnya yaitu ini kelompok 3 lagi. Aslan
Pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran persatuan. Yang kedua, Pokok pikiran keadilan sosial. pokok pikiran keadilan sosial. Yang ketiga, Pokok pikiran kedaulatan rakyat. pokok pikiran kedaulatan rakyat dan pokok pikiran Ketuhanan. Jadi ada 4. Kemudian masing-masing pokok pikiran ini dia terurai-urai lagi. Yang pertama itu apa? Kita lihat pokok pikiran persatuan. Silakan lagi, saudara Aslan. Apa itu pokok pikiran persatuan? Baca. Pokok pikiran persatuan, pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara melindungi seluruh bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan dasar atas persatuan. Pokok pikiran tersebut jelas menyatakan bahwa negara siap melindungi setiap seluruh wilayah Indonesia dari paham individualistik atau golongan. individualistis atau golongan. Oke, terima kasih. Jadi menurut Aslan itu pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Pokok pikiran tersebut menjelaskan, tersebut jelas menyatakan bahwa negara Indonesia siap melindungi bangsanya serta seluruh wilayah Indonesia dari paham-paham individualistik ya atau golongan. Oke, bagus untuk Aslan. Berikan aplaus untuk Aslan. Sekarang berikutnya, Nek, itu siapa lagi nih? Deviana, silakan. Pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang kedua berbunyi negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pancaran sila kelima Pancasila yang dimaksudkan supaya masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dibuat dengan pedoman kepada pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, bagus. Menurut siapa? Deviana bahwa pokok pikiran keadilan sosial itu berbunyi negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Hal ini merupakan pancaran sila kelima Pancasila yang dimaksudkan supaya masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ini dibuat dengan pedoman pada pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, Desa. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ketiga merupakan pancaran dari sila keempat Pancasila yang terfokus pada kedaulatan rakyat sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi dan musyawarah mufakat, maka diharapkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan dapat berjalan di Indonesia dengan lancar sesuai dengan keadilan kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pokok pikiran ini diciptakan atas dasar kepada pasal 1 ayat 2 sampai 3 dan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menurut saudari Nesa bahwa pokok pikiran kedaulatan rakyat itu pokok pikiran ketiga yang merupakan pancaran dari sila keempat Pancasila yang berfokus pada kedaulatan rakyat sebagai negara yang menetapkan
sistem demokrasi dan musyawarah mufakat, maka diharapkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan dapat berjalan di Indonesia dengan lancar sesuai dengan kaidah kedaulatan rakyat ya. Kedaulatan itu dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pokok pikiran ini diciptakan atas dasar pasal 1 ayat 2 sampai 3 dan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pokok Andre lagi perwakilan dari kelompok silakan. Pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran yang keempat merupakan pancaran dari sila pertama sekaligus kedua dari Pancasila. Pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara tersirat, pokok pikiran ini menegaskan kepada pemerintah dan perangkat hukum lainnya untuk tetap menerapkan budi pekerti kemanusiaan yang baik dan ketakwaan terhadap Tuhan. Diharapkan harkat dan martabat manusia juga dapat dijunjung tinggi dalam keadaan apapun dan kapanpun. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat ini dibuat dengan berpedoman pada pasal 34 sampai 37 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih untuk Amrin ya. Jadi pokok pikiran yang keempat yaitu pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran keempat merupakan pancaran dari sila pertama sekaligus kedua dari Pancasila. Pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian secara tersirat pokok pikiran ini menegaskan kepada pemerintahan dan perangkat hukum lainnya untuk tetap menerapkan budi pekerti kemanusiaan yang baik dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian diharapkan harkat dan martabat manusia juga dapat dijunjung tinggi dalam keadaan apapun dan kapanpun. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang keempat ini dibuat dengan berpedoman pada pasal berapa itu ya? Pasal 34 sampai 37 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kebutuhan untuk kita. Jadi sebelum saya tutup, Bapak Guru tutup, mungkin ada pertanyaan tentang pokok makna pembukaan dan pokok-pokok pikiran. Jadi silakan. Jadi sebelum kita tutup, kita simpulkan bersama lagi. Tadi masih sudah kita perkuat pemaparan masing-masing kelompok. Silakan kembali di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama tadi itu makna alinea ya. Ya, yang pertama makna alinea ya, makna pembukaan ya. Tolong ditulis di kertasnya masing-masing makna pembukaan, kesimpulannya kita simpulkan bersama ya. Makna pembukaannya jadi Bapak Guru sebelum menutup saya simpulkan dulu, kita sama-sama simpulkan bersama. Yang pertama makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1.
tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna universal dan lestari. Yang mengandung makna universal dan lestari. Universal berarti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa di seluruh dunia. Sedangkan lestari artinya mampu menampung dinamika perkembangan zaman. Jadi Pancasila itu dia di samping mengandung makna universal juga mengandung juga makna lestari. Oke, sudah. Yang berikutnya makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu bahwa memuat dalil subjektif dan objektif. Dalil objektif. Subjektif itu maksudnya aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan. Sedangkan dalil objektifnya yaitu bahwa pernyataan di atas dunia harus penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Oke, bisa dipahami toh? Sudah bisa dipahami itu toh? Bisa. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, makna alinea kedua yaitu mengandung cita-cita proklamasi kemerdekaan, yaitu menuju rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oke. Yang makna yang ketiga, makna yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna tentang hak atas kemerdekaan ya. Kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung motivasi religius ya, yaitu kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hasil perjuangan rakyat semata, namun juga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di samping perjuangan rakyat seluruh Indonesia mungkin juga merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin karena sudah kasihan juga, akhirnya baik sudah lama Indonesia ini dijajah sudah 300 tahun kita merdekakan juga. Jadi seperti itu. Ada kamu jadi yang itu ya. Kemudian makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar negara, yaitu Pancasila, tujuan negara, asas politik negara dan ketentuan mengenai Undang-Undang Dasar. Oke, bisa dipahami ini itu? Bisa. Yang keempat berikutnya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
dipahami ini? Bisa dimengerti ya? Bisa. Nah, yang kedua, apa itu? Pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang kedua berbunyi negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pancaran dari sila kelima. kelima yang dimaksudkan supaya masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dibuat dengan berpedoman pada pasal berapa itu? 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga itu pokok pikiran kedaulatan rakyat ya, merupakan pancaran dari sila keempat Pancasila yang berfokus pada kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi dan musyawarah mufakat, maka diharapkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan dapat berjalan di Indonesia dengan lancar sesuai dengan kaidah kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan dipegang oleh apa itu? Oleh rakyat ya, dan dilaksanakan menurut undang-undang. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang yang terakhir ya, penutup. Pokok pikiran. Pokok pikiran yang keempat ini coba saudara Amril bacakan dan Pak Guru. Pokok pikiran kita simpulkan sama-sama. Pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran yang keempat merupakan pancaran dari sila pertama sekaligus kedua dari Pancasila. Pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara tersirat, pokok pikiran ini menegaskan kepada pemerintah dan perangkat hukum lainnya untuk tetap menerapkan budi pekerti kemanusiaan yang baik dan ketakwaan terhadap Tuhan. Diharapkan harkat dan martabat manusia juga dapat dijunjung tinggi dalam keadaan apapun dan kapanpun. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat ini dibuat dengan berpedoman pada pasal 34 sampai 37 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, bagus. Jadi pokok pikiran yang keempat ini merupakan pancaran dari sila pertama sekaligus kedua Pancasila. Pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi secara tersirat pokok pikiran ini menegaskan kepada pemerintah dan perangkat hukum lainnya untuk tetap menerapkan budi pekerti kemanusiaan yang baik dan bertakwa terhadap Tuhan. Diharapkan harkat dan martabat manusia juga dapat dijunjung tinggi dalam keadaan apapun dan kapanpun. Pokok pikiran ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang keempat ini dibuat dengan berpedoman pada pasal 34 sampai 37 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi cukup. Jadi tugas kita hari ini 3 poin. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita sudah bisa selesaikan, yaitu yang pertama tadi itu apa? Mana yang tadi? Nah ini. Jadi siswa menyimpulkan bahwa yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya sudah ya? Kita sudah simpulkan bersama tadi. Yang kemudian siswa mampu menyimpulkan bahwa setiap halinya yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Jadi berarti tugas kita hari ini untuk mata pembelajaran PPKN sudah cukup ya? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalau sudah siang-siang begini, sebenarnya hibur-hibur diri.
Oke? Jadi karena jam sudah menunjukkan pembelajaran PPKN sudah berakhir, maka kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan hari siang ini. Untuk sebelum kita menutup, saya berikan minta kesediaannya saudara Amrin untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini dan tutup dengan doa. Silakan. Duduk siap ya. Sebelum kita pulang adalah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Jadi dengan berakhirnya doa tadi, maka saya tutup pembelajaran pada hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi